Perseteruan Irjen Teddy versus AKBP Dodi dalam pusaran dugaan jual beli barang bukti narkoba. 4 September, Kapolresnya itu Dodi mengakui bahwa ada perintah dari Pak Teddy agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan, agar semua ditarik. Tapi kok tiba-tiba sudah ada yang terjual. Katanya sudah ada yang terjual 1 kilogram. Bahkan yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2 kilogram sudah ada di Linda. Padahal tanggal 24 September jelas-jelas itu di BAP dan itu diakui oleh Dodi. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Pastinya minta perlindungan hukum terhadap klien-klien kami. Yang minta perlindungan hukum terhadap klien-klien kami ini, 1 AKBP Dodi, 2 Ibu Linda Pujastuti, yang ketiga Bapak Samsul Ma'arif. Karena 3 orang ini adalah saksi kunci yang bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana peran Pak Teddy. Mantan Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dan ex-Kepala Kepolisian Resor Bukit Tinggi Ajun Komisaris Besar atau AKBP Dodi Prawira Negara saling lempar tuduhan dalam pusaran kasus narkoba yang menjerat keduanya. Keduanya kini telah berstatus sebagai tersangka dugaan keterlibatan dalam peredaran sabu. Barang haram seberat 5 kg itu diambil dari barang bukti yang mereka dapatkan dari menangkap bandar sabu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Teddy telah resmi ditahan selama 20 hari untuk diperiksa sebagai tersangka, sementara Dodi tengah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC untuk membongkar sepenuhnya keterlibatan Teddy dalam bisnis barang haram tersebut. Kompas.com mencoba merangkum perseteruan keduanya dalam pusaran kasus barang haram ini. Keduanya sama-sama mengklaim memiliki bukti bahwa dirinya tak bersalah. Teddy membantah dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba. Ia menjelaskan adanya penyisihan sejumlah barang bukti narkoba yang dilakukan Dodi merupakan untuk kepentingan dinas. Saya tidak pernah tahu yang sesungguhnya atas wujud dari narkoba yang disisihkan tersebut. Tidak pernah melihat barangnya, tidak tahu jumlahnya, dan tidak tahu disimpan di mana, ujar Teddy. Adapun pengacara Teddy, Hotman Paris, mempertanyakan bukti-bukti yang membuat kliennya ditetapkan sebagai tersangka peredaran narkoba oleh penyidik. Seorang pengedar nggak pernah menyimpan. Bagaimana disebut pengedar? Tidak pernah mengkonsumsi, tidak pernah melihat narkobanya, dan dia selama ini tidak pernah menyimpan, kata Hotman pada Rabu 26 Oktober 2022. Menurut Hotman, kliennya selaku Kapolda Sumbar hanya meminta Dodi menyisihkan barang bukti sabu-sabu yang akan dimusnahkan untuk memancing pelaku penyalahgunaan narkoba lain di wilayahnya. Sementara dari pihak pengacara Dodi, Adriel Fiari Purba, menyebutkan Dodi sempat menolak perintah Teddy mengambil barang bukti narkoba di markas Polres untuk diedarkan kembali. Saat ini Kapolres Bukit Tinggi di Kapolda Sumbar, jelas dia pimpinan tertinggi. Saya ini Kapolres Bukit Tinggi, dia Kapolda Sumbar, jelas dia pimpinan tertinggi. Saya coba menolak berkali-kali, saya bilang enggak berani jenderal, tapi pihak TM tetap mendesak, kata Adriel. Sebagai bawahan, kata Adriel, Dodi pun tak kuasa menolak permintaan Teddy untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu hasil pengungkapan kasus Polres Bukit Tinggi. Adriel pun menyebut bahwa kliennya juga diperintah Teddy menukar barang bukti yang diambil dengan tawas agar aksinya tidak diketahui anggota lain. AKBP Dodi menjalankannya dengan keadaan tertekan walaupun dalam hatinya menolak. Akhirnya dia menjalankan perintah agar loyal walaupun dia tidak punya niat. Demikian ungkap Adriel. Hotman meyakini bahwa Teddy Minahasa adalah korban dalam kasus narkoba yang menjeratnya. Ia pun akan menunjukkan bukti-bukti untuk menyangkal sangkaan terhadap Teddy di pengadilan. Menurut kami buktinya sudah makin mengerucut bahwa Teddy Minahasa adalah korban, ujar Hotman. Pengacara kondang itu juga mengklaim bahwa kliennya tidak pernah memerintahkan Dodi menjual atau mengedarkan sabu-sabu tersebut. Sedangkan dari pihak Adriel mengungkapkan Teddy pernah meminta Dodi lewat pesan WhatsApp untuk menyisihkan beberapa gram barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Polres Bukit Tinggi. Saya lihat dalam BAP bahwa ada chat, bukti chat-chat WA, Pak TM minta mas, pisahkan ya mas, 1/4.
ujar Adriel. Adriel juga mengungkap isi pesan Teddy ke salah satu kliennya yakni Linda yang kini ikut ditetapkan sebagai tersangka.